Di sini gue ingin berbagi tentang opini pribadi nih soal fenomena global yang baru-baru aja terjadi. Dan video ini akan sangat singkat sekali karena di sini gue bukan ahli ekonom maupun pakar teknologi. Ya cuma sekedar consumer PC aja yang suka banget sama ya barang-barang PC. Jadi ya Amerika baru aja di sini menerapkan sebuah tarif impor baru ya terhadap ke berbagai negara, dan di sini Indonesia itu kena tarif impor sebesar 32%. Jadi nanti misalkan Indonesia menjual sepatu ke Amerika seharga $100, itu nanti harganya bisa naik jadi $132. Nah, ini tentunya nanti akan berimbas ke industri-industri lokal Indonesia yang ketergantungan sama pasar Amerika. Ya, sepengetahuan gue di sini ternyata Indonesia cukup banyak juga ekspor ke Amerika seperti sumber daya alam, terus juga ada barang-barang produk jadi ya seperti baju, sepatu, bahkan juga ada beberapa komponen elektronik. Nah, kalau industri lokal ini melemah ya otomatis juga nanti nilai tukar rupiah ke dolar akan ikut melemah juga ya, karena kita akan berkurang ya hasil ekspornya dan akan sangat bergantung sama impor. Jadi ya apa-apa kita beli barang dari luar dan transaksinya kan tentu pakai dolar ya. Dan di sini udah terbukti di mana $1 udah mencapai 17.000. Ya tentu di sini kita udah sama-sama tahu ya komponen-komponen PC ini kan ditentukan dengan harga dolar ya. Apalagi MSRP itu setiap launching CPU atau GPU itu kan ditentukan dengan harga dolar. Dan otomatis ya kalau nilai tukar rupiah ke dolarnya semakin melemah, ya harga-harga komponen ini tentu akan mengalami kenaikan nih ketika dijual di Indonesia. Dan mungkin beberapa sudah bisa dilihat ya, ada beberapa komponen yang harganya naik, tapi ya jangan langsung diartikan ini karena dolarnya itu menguat. Mungkin bisa aja juga karena stoknya menipis, jadi ya supply and demand-nya sedang tidak bagus ya, jadi harganya semakin mahal. Tapi ya nggak bisa dipungkiri juga, nilai tukar dolar ini akan sangat berpengaruh nih sama komponen-komponen PC nanti ke depannya. Nah, mungkin sepertinya di sini Indonesia udah saatnya nih mulai punya pabrik perakitan chip semiconductor. Kayak di negara tetangga nih, kayak Malaysia, di situ mereka punya pabrik perakitan CPU Intel dan juga sekaligus AMD. Jadi nanti fabrikasi wafer silikon yang telah dilakukan di pabrik TSMC yang berada di Taiwan itu disebarluaskan ke berbagai pabrik perakitan yang ada di berbagai negara. Ya seperti di sini Intel ya yang ada di Malaysia, itu pasti kalian suka lihat kan CPU-nya made in Malaysia, yaitu di sana mereka mengolah lagi wafer silikon yang sudah difabrikasi dari Taiwan dan diproses sampai jadi ke packaging dan dijual secara retail. Dan juga tentunya barang-barang ini ya masuk juga ke pasar Indonesia ya, karena di sini Indonesia kan belum punya pabrik perakitan chip CPU tersebut. Ya gue rasa jika Indonesia memiliki industri serupa, gue rasa akan cukup keren karena ya kita bisa ikut berkontribusi dalam perkembangan teknologi global, dan juga dengan adanya industri ini kan pastinya akan membuka banyak lapangan pekerjaan baru. Dan nanti mungkin juga secara harga bisa jadi lebih kompetitif karena kan barangnya langsung didistribusi dari dalam negeri. Apalagi di tengah persaingan dunia yang banyak negara nih udah mulai melirik untuk mengembangkan industri manufacturing ya seperti negara tetangga kita, dan juga nggak bisa dipungkiri nih negara yang dari jauh yaitu adalah China yang udah bisa bikin produk-produk elektronik jadi terus diimpor itu harganya tetap murah banget gitu. Dan ya kita bisa lihat di sini banyak barangnya kan di Indonesia yang datang dari brand-brand China. Dan gak cuman barang-barang jadi aja nih kayak smartphone maupun laptop, ada juga tuh barang-barang komponen seperti DRAM dan juga non-flash storage atau kita biasa sebut dengan SSD. Ya nanti kalau kita terlena nih sama barang-barang murah dari luar negeri ini, nanti terlalu konsumtif dan kita nanti nggak bisa ikut terlibat ya dalam perkembangan industri teknologi ini. Dan tentu kalau kita tidak bisa ikut terlibat, tentu nanti kan kita ketergantungan ya sama impor, dan ujung-ujungnya nanti nilai tukar rupiah akan semakin merosot, dan ujung-ujungnya juga ya apa-apa nanti akan serba mahal lagi. Tapi ya siapalah gue cuman sekedar orang yang hobi bikin video dan juga suka dengan industri PC, hanya merasa disayangkan aja Indonesia begitu banyak kesempatan yang agak disayangkan. Ya seperti kita bisa lihat kemarin banyak sekali orang-orang hebat dari Silicon Valley yang mampir ke Indonesia, tapi sepertinya tidak ada proyek jangka panjang atau proyek yang berskala besar untuk membangun Indonesia ini ya, hanya sekedar mampir. Dan kita bisa lihat bapak dari industri chip GPU aja itu cuman makan gultik doang, nggak ada tuh rencana bikin fasilitas di sini. Jadi agak disayangkan banget kan. Ya gue harap sih Indonesia bisa segera menyusul ya negara-negara tetangga kita seperti Malaysia dan juga Vietnam yang industri manufacturingnya udah cukup oke ya. Bahkan beberapa teknologinya udah masuk tuh ke pasar Indonesia ya. Kalian bisa lihat tuh ada otomotif dan juga ya
chip-chip CPU yang diproduksi di Indonesia, ya kita bisa lihat itu tulisannya made in mana gitu kan. Gua harap sih di masa depan mungkin bisa made in Indonesia, jadi kita semakin bisa lebih bersaing lagi dan juga lebih bergengsi lah ya. Keren kan jadi CPU Intel atau AMD gitu tulisannya made in Indonesia. Tapi ya kita di sini diskusi terbuka aja, gua nggak mau terlalu menggiring opini ya. Kita diskusi terbuka aja lah. Jadi kalian coba sampaikan juga opini pribadi tentang apa sih yang kalian pingin ya dari fenomena global ini dan harapan kalian deh. Apa untuk industri PC ini ya, gue sih pengen tetap eksis ya di sini dan gue juga pengen teman-teman juga tetap merasakan perkembangan teknologi dengan harga yang tentu masih terjangkau ya, bukan terlalu niche itu untuk orang-orang yang selektif aja. Jadi coba deh komen pendapat kalian di kolom komentar. Dan mungkin segitu aja untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian gak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT, pamit undur diri. See you on the next video.